api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah. GPDI-mu adalah GPDI-mu adalah semangatku. 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 Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya malam hari ini adalah malam yang spesial buat kita semua. Setiap waktu yang ada di dalam perkenanan Tuhan adalah momentum untuk Tuhan menemukan pribadi kita. Demikian juga kita menemukan pribadinya. Mari saya ingin mengajak kita semua, Anda yang ada di ruang Zoom ini, atau mereka yang sedang menyaksikan bersama dengan kami di platform yang lain. Kami mengajak Anda semua, mari teman-teman sekalian, kita mempersiapkan hati kita membawa kehidupan kita sepenuhnya, biar kita nikmati bahwa Tuhan beracara untuk kita, Tuhan hadir untuk kita, Tuhan akan menyatakan kuasa kasih-Nya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan malam hari ini kita tidak hanya sekedar diberkati lewat firman Tuhan, tapi kita akan masuk dalam suasana penyembahan dan pujian. Mari kita membuka hati kita, biar firman Allah nanti akan kita nikmati. Dan setiap pokok doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah doa-doa yang memuliakan Tuhan. Kita nikmati penyembahan, Pastor Glenn. Sungguh
dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Oh, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sembahmu, katakan haleluya. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji penuhi takhtamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir setiap momen di hidup kita. Kita pun memiliki tanggung jawab rohani untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak saja tentang diri kita, tapi kita memiliki tanggung jawab rohani sebagai sebuah panggilan untuk kita umat Tuhan yang berada di dalam rumah besar bersama. Untuk melakukan tanggung jawab rohani kita berdoa, biar rumah besar kita, gereja kita, menjadi rumah yang nyaman, menjadi rumah yang penuh dengan pengalaman rohani, menjadi rumah dengan sensasi-sensasi mujizat yang besar di akhir zaman. Kita akan berdoa untuk gereja kita, kiranya Tuhan mengaruniakan pengalaman-pengalaman kegerakan Pantekosta yang baru. Juga kita berdoa agar pimpinan-pimpinan gereja kita, mereka diberikan hikmat dalam urapan dan otoritas sorga, mulai dari pimpinan yang ada di tingkat pusat sampai di level wilayah, bahkan di komisi-komisi wilayah. Kita doakan biar kita semakin nyaman, biar kita semakin menikmati bagaimana Tuhan bekerja dan pakai rumah besar kita bersama. Dan untuk pokok doa yang pertama ini, saya akan minta Pastor Hendrik berdoa akan memimpin kita untuk lagu ini. Saya persilakan langsung aja Pak Hendrik. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, pujian syukur kami kembalikan kepadamu, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang ajaib sudah berlaku dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, hidup ini terus kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Allah Roh Kudus memimpin, menuntun kami. Kami tetap berada dalam rel kebenaran firman-Mu. Kami tetap kuat di dalam Engkau, dalam melayani Engkau, dalam melakukan apa yang Engkau percayakan bagi kami. Dan malam hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus bagi gereja kami Tuhan. Rumah besar kami, Gereja Pantekosta di Indonesia. Kami tahu gereja ini Tuhan ada karena Engkau, karena kuasa-Mu, karena perkenanan-Mu Tuhan.
Sebab itu Bapa, kami berdoa terus, mari Engkau pakai gereja kami, pakai organisasi kami jadi berkat dimanapun berada Tuhan. Agar lewat pelayanan gereja kami Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Kau pakai para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah wilayah Tuhan, mari Engkau beri hikmat kekuatan daripada-Mu. Biar semua apa yang Engkau sudah percayakan bagi mereka, mereka menjalankan Tuhan dan menjalankan dengan baik, dengan benar Tuhan. Sehingga lewat pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hikmat marifat Allah terus menyertai hamba-hamba-Mu, para pemimpin-pemimpin organisasi kami Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Banyak tantangan, rintangan yang mereka hadapi Tuhan. Tapi kalau kami punya Engkau Allah yang kuasa, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada bersama dengan pimpinan kami, dengan gereja kami Tuhan. Kami percaya pertolongan yang ajaib terus berlaku dalam kehidupan hamba-hamba-Mu bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau gereja kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan. Satukan kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Para pemimpin-pemimpin gereja kami. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Banyak jiwa Tuhan untuk datang kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Kami percaya Tuhan, Engkau terus ada bersama dengan kami. Kekuatan hikmat akal budi dari sorga menyertai para hamba-hamba-Mu. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap, tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan itu kekal selamanya. Langit dan bumi berlalu, tapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Itu makan rohani buat hidup saya dan saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pun percaya bahwa malam hari ini ada suasana yang berbeda, ada kehendak Allah yang sedang dilepaskan untuk kita semua.
di samping tanggung jawab rohani untuk kita terus berdoa. Saudara, sebentar kita akan terima firman Tuhan, tapi saya rindu kita masuk pada pokok doa yang berikutnya. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan Indonesia, kita doakan supaya Indonesia semakin kondusif, untuk orang-orang bisa beraktivitas dengan bebas, terutama untuk kegiatan-kegiatan pelayanan bisa kembali normal. Kita doakan pemerintah kita dari tingkat pusat sampai kepada aparat pemerintah yang paling rendah, biar Tuhan sendiri menghikmati pemerintah kita. Kita doakan juga TNI Polri supaya penanganan konflik apapun di Indonesia itu bisa terselesaikan dengan baik. Kita akan berdoa, dan untuk pokok doa ini saya akan minta Pastor Herod Julis. Pastor Herod Julis akan pimpin kita untuk doa ini. Pastor Yanti bisa nyanyi satu lagu dulu. Nanti setelah itu Pastor Julis. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Hidupku sebagai bencana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Sekali lagi, Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Amin Tuhan. Hidupku sebagai bencana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar bagi kami. Bahkan kami bersyukur kalau kami ada di bangsa ini. Tidak secara kebetulan Tuhan hadirkan kami sebagai anak bangsa yang terus berseru dan memanggil Tuhan sebagaimana firman-Mu. Di mana Engkau dibuang, di sana Engkau berdoa bagi kota, bagi negeri, bagi bangsa, bagi negara, bagi pemerintah. Karena itu Bapa, malam hari ini di dalam acara Pantekosta Heranlah kami ada dan sama-sama sehati mengangkat doa kami di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa pemerintah ada untuk mengayomi bangsa ini dengan segala ketentuan yang boleh terjadi di bangsa ini, aturan-aturan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, wilayah, kecamatan, sampai kelurahan, desa, RT, RW. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, setiap kebijakan pemerintah yang dilakukan supaya seluruh masyarakat Indonesia boleh merasakan semua yang dikerjakan oleh pemerintah di hari-hari ini. Karena itu kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih hikmat, hati yang bijaksana, amat terlebih roh yang takut akan Tuhan bagi pemerintah bangsa kami yang ada di tingkat pusat, presiden, wakil presiden,
seluruh menteri kabinet kerja, bahkan DPR, MPR yang boleh memangku tugas jabatan yang sudah dipercayakan. Biarlah mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang amanah kepercayaan Tuhan untuk mengayomi bangsa ini, sehingga benar-benar seluruh masyarakat Indonesia boleh menikmati, boleh merasakan arti sebagai seorang pemerintah yang ada untuk bangsa ini. Sehingga kami percaya bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah juga akan membuat sehingga pelayanan-pelayanan di bangsa ini itu akan boleh berkembang maju di mana-mana, di seluruh pelosok negeri bangsa Indonesia ini. Sehingga pada akhirnya kami boleh melihat bahwa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Allah, oleh sebab ada banyak jiwa, ada banyak orang yang mengalami pemulihan-pemulihan oleh setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik secara manual ataupun melalui media massa yang bisa dilakukan, apakah itu melalui live streaming, Zoom, dan sebagainya. Kami boleh melihat bahwa cara Allah bekerja bagi bangsa ini. Karena itu Bapa di sorga, baik aparat keamanan, TNI, Polri, Satpol PP yang ditugaskan untuk berjaga-jaga dengan semua kebijakan-kebijakan, aturan-aturan main yang boleh dilakukan di bangsa ini. Biarlah Tuhan tolong supaya boleh berjalan sebagaimana yang Tuhan mau. Dan kami boleh melihat bahwa bangsa ini pada akhirnya adalah bangsa yang mengenal-Mu dan memuliakan-Mu Tuhan pada saat waktunya Tuhan bekerja. Karena kami yakin di akhir zaman ini ada kuasa Allah, Roh-Mu yang akan dicurahkan 2 kali lipat. Dan itu akan bekerja di bangsa ini. Akan terjadi kegerakan-kegerakan rohani yang besar atas bangsa ini. Dan kami yakin ini doa kami bagi bangsa ini. Penuhi bangsa ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air bangsa ini, boleh terjamah, terlawat dengan kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Kami percaya bangsa ini ada dalam kuasa-Mu, ada dalam kontrol-Mu, dan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah yang ada benar-benar melaksanakan isi hati Tuhan untuk bangsa ini. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Ini kami Bapa di dalam acara Pantekosta Heranlah malam hari ini, kami yakin bahwa Tuhan ada di sama tengah kami. Terpujilah nama-Mu. Ini kami, doa yang kami bawa dan persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang ajaib. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Malam hari ini ada jamuan sorgawi melalui hambanya yang Tuhan berkenan untuk kita meletakkan, menyampaikan isi hati dan kehendak Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan, dan Anda yang ada di platform yang berbeda, Anda pasti akan diberkati Tuhan. Nanti Pastor Denny Kalo akan melayani kita dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya Pastor Yanti akan dengan pujian dan penyembahan. Setelah itu langsung Pastor Denny. Silakan Pastor Yanti. Haleluya. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskan kami. Oh sungai dari Allah, haleluya, puaskanku. Puji Tuhan. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Oh sungai dari Allah, haleluya.
Oh sungai dari alam, penuhkanku. Haleluya Yesus. Oh sungai dari alam, mengalir dalam kami, mengalir dalamku. Haleluya. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Oh sungai dari Allah, kerinduan kami. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu setelah kami memuji Engkau, setelah kami memuliakan Engkau. Lebih dari itu kami sudah berbagi satu dengan yang lain dengan doa syafaat kami. Kami percaya setiap apa yang kami kerjakan malam ini itu berkenan di hadapan Tuhan, dan kami rindu selain berkenan di hadapan Tuhan bisa membawa dampak untuk orang lain dan untuk orang banyak dalam kehidupan kami ke depan ini Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Kami butuh firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Berfirmanlah bagi kami semua pada malam ini, bahkan semua kami, teman-teman Pantai Kosta Heranlah yang ada dimanapun, bisa menerima berkat-berkat dari firman-Mu. Kami akan terima firman-Mu dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, Pantai Kosta Heranlah, pada malam ini 15 November 2021. Saya mengucapkan terima kasih karena dipercayakan oleh teman-teman atau tim dan admin untuk menyampaikan firman Allah pada hari ini. Dan seperti yang saudara Bapak Ibu sekalian sudah menerima judul yang dibagikan di beberapa grup dan juga mungkin di Facebook Pantai Kosta Heranlah. Di situ ada satu judul yang saya sampaikan di situ adalah target berkat Tuhan. Nah, kita lihat bahwa kalau kita bicara soal berkat, ternyata hari-hari ini kita lihat ini bagian yang sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan, karena memang situasi yang ada di hari-hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sedang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, berbagai kesusahan, bahkan kita lihat berbagai hal yang sangat sukar sekali, yang mungkin kalau kita berbicara soal berkat ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sangat diharapkan sekali untuk situasi seperti ini. Dan malam ini saya coba untuk menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan dari judul ini. Saya mengajak untuk kita melihat dalam ayat firman Tuhan yang saya coba ambil dalam kitab Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Judulnya adalah persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh
alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita memperhatikan ayat yang ketiga, ini merupakan judul kita dan merupakan tema kita pada malam hari ini adalah kita bicara soal target berkat. Ya, kata lain dari target adalah sasaran daripada berkat atau tujuan daripada berkatnya Tuhan buat kita. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa bagian B khususnya, sebab kesanalah atau di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di sini dikatakan bukan kehidupan untuk 1 minggu, bukan kehidupan untuk 1 bulan, bukan kehidupan untuk 1 tahun, atau kehidupan untuk 2 tahun, atau di sini dikatakan kehidupan hanya untuk situasi tertentu, atau hanya pada masa mungkin pandemi yang sedang seperti kita alami pada hari-hari ini. Tetapi dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini luar biasa. Saya coba mengangkat judul yang Bapak Ibu sudah lihat di situ adalah target berkat. Ya, di sini dikatakan kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, kemana ya? Atau kepada siapa Tuhan memerintahkan berkat? Atau kepada orang-orang yang bagaimana sasaran berkat Allah itu akan ditujukan? Saya sampaikan beberapa hal kepada kita, karena kalau kita bicara soal berkat, apalagi situasi seperti ini, semua orang pasti ingin diberkati. Semua orang pasti mau untuk melihat berkatnya Tuhan. Semua orang pasti rindu untuk melihat kuasa Tuhan, rindu untuk melihat mujizatnya Tuhan, yang di dalamnya kita lihat mungkin satu paket ada berkat di sana. Nah, kita lihat di sini ternyata ada beberapa hal yang saya akan kemukakan kepada kita, ya. Kemana Tuhan memerintahkan berkat, ya? Atau siapa saja yang akan menjadi target berkatnya Tuhan? Ya, kita lihat yang pertama, orang yang bagaimana yang akan menjadi target berkat Tuhan. Yang pertama kita lihat ada di ayat 1 dikatakan nyanyian siara Daud. Ya, nyanyian siara Daud. Ya, berarti Daud waktu dia menyanyikan pujian, ya, dia menyanyikan pujian yang ada di ayat pertama, kedua, dan ayat yang ketiga ini, isi pujiannya adalah kita lihat pada waktu itu dia sedang mengadakan satu siara. Makanya dikatakan di sini nyanyian siara Daud. Daud, tidak dikatakan di sini beberapa banyak orang yang bersama dengan dia, tetapi di sini dikatakan nyanyian siara Daud. Isinya dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang pertama saya sampaikan dengan cepat bahwa kalau kita ingin menjadi sasaran, kita ingin menjadi target berkatnya Tuhan. Pertama, orang yang menjadi target atau sasaran atau tujuan berkatnya Tuhan, orang itu harus, ya, harus, sekali lagi, orang itu harus, ya, orang yang baik dan orang yang sangat mencintai damai, ya. Karena di sini dikatakan kata rukun ini mempunyai arti adalah baik dan damai, ya, tidak suka bertengkar, ya, atau bersahabat. Kata lain juga daripada rukun adalah bersahabat. Jadi orang yang akan menjadi target berkatnya Tuhan adalah orang yang cinta damai, ya, orang yang suka damai, ya. Atau mungkin kalau kita bicara soal tempat, ya, kampung yang suka damai. Kampung yang ingin diberkati adalah kampung yang suka berdamai, ya. Kelompok yang ingin diberkati oleh Tuhan, yang menjadi sasaran atau target berkatnya Tuhan adalah kelompok yang rukun, yang suka kepada damai, ya.
yang tidak suka bertengkar, ya. Yang saya coba lihat di sini yang suka bersahabat, ya. Kelompok yang seperti inilah atau orang-orang seperti inilah yang akan menjadi sasaran target dari berkat Tuhan. Atau kita lihat warga yang bagaimana yang akan menjadi sasaran berkat Tuhan adalah yang suka kepada damai, ya, suka kepada hal-hal yang baik, suka kepada hal-hal yang berhubungan dengan rukun, ya, dengan persatuan. Persatuan ini bukan cuma bicara soal sesuatu yang ada di luar saja, tetapi kita bicara soal kesatuan hati juga, ya, bersatu, ya, kita bersepakat. Orang yang kompak, ya, orang yang kompak adalah orang-orang yang ternyata tanpa kita sadar orang-orang inilah yang akan menarik berkatnya Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan menjadi target berkatnya Tuhan. Jadi kita lihat di hari-hari ini memang ada banyak hal yang ada di depan kita yang mungkin kita lihat menjadi tantangan kita di hari-hari ini, ya, yang bisa menjadi mungkin ujian juga bagi kita. Apakah kita mau menjaga hati di sini? Karena mungkin akan menyita sedikit waktu untuk menjelaskan arti dari minyak ini, dan sedikit tidaknya kurang lebih juga kita sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh minyak, karena kita tahu minyak ini berbicara juga di bagian yang lain adalah kita bicara soal urapan. Tetapi ternyata malam hari ini saya akan membawa kita untuk melihat bukan untuk urapan atau minyak yang saya akan bahas, tetapi saya akan melihat di sini ada nama, ada satu tokoh yang dituliskan dalam ayat yang kedua ini dikatakan di sini adalah Harun, Musa dan Harun itu kita lihat adalah kakak beradik, ya, kakak beradik, dan kakak beradik ini adalah pribadi yang memang dipercayakan oleh Tuhan untuk mereka membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ya, lewat dua hamba Tuhan yang luar biasa ini, mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel selama ada di padang gurun kurang lebih 40 tahun lamanya. Dan kita lihat tugas utama dari Musa dan Harun ini adalah ternyata melayani Tuhan. Nah, orang yang bagaimana yang akan menjadi target berkatnya Tuhan? Yang kedua adalah orang yang melayani Tuhan. Ya, orang yang mau melayani Tuhan, orang yang setia melayani Tuhan, orang yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan sampai langkah yang terakhir, orang yang hidupnya atau keluarganya itu memang total dipersembahkan untuk Tuhan, diberikan untuk Tuhan, tidak memikirkan untuk ruginya melayani Tuhan, tidak memikirkan apa yang kita akan dapatkan di kemudian hari dalam melayani Tuhan, tetapi kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Musa dan Harun adalah tokoh yang kita lihat di Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, nama mereka diulang berkali-kali, ya, karena mereka adalah orang-orang yang harus kita contoh, ya, bagaimana mereka berkorban dalam melayani Tuhan. Bahkan Musa, pengorbanannya, ya, mereka melayani dalam pelayanan kepada Tuhan sampai dia merelakan dirinya untuk tidak melihat tanah Kanaan. Cuma karena apa? Karena dia berkorban untuk kebutuhan umat Tuhan pada waktu itu ketika mereka sedang kehausan atau tidak punya air. Ya, kita lihat dalam kitab Tawarik kalau saya tidak salah, dan kitab Raja-Raja itu dikatakan Musa harus memukul batu untuk bisa keluar air, dan kita lihat ternyata ada satu bagian Musa lalai di sana, dan kita lihat dia harus menerima konsekuensi. Dia tidak melihat, dia tidak masuk ke tanah Kanaan, hanya melihat saja, dan ini pengorbanan yang kita lihat luar biasa yang dilakukan oleh Musa. Dan kita lihat ini dia lakukan karena dia punya hati yang melayani Tuhan. Jadi saya harapkan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, sesulit apapun mungkin situasi yang kita sedang rasakan di hari-hari ini, ya, kebutuhan-kebutuhan kita yang kita mungkin butuhkan, mungkin tidak seperti yang
tahun-tahun sebelumnya, kita mudahnya untuk mungkin melihat berkat Tuhan tersedia di depan kita karena situasi mungkin masih lebih baik jauh dari hari-hari ini atau situasi sekarang ini. Tetapi jangan kita kecil hati, jangan kita kecewa karena orang yang melayani Tuhan pasti Tuhan tidak akan biarkan. Karena firman Allah berkata 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, segala jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua Tuhan hitung, dan walaupun mungkin manusia tidak memberikan penghargaan kepada kita, walaupun mungkin orang lupa kepada kita, kadangkala begitu ya, kita sudah melayani, mungkin ada saja yang lupa dengan kita ya. Pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat mungkin tidak dihargai orang ya. Dalam pelayanan kita, jemaat atau hamba-hamba Tuhan melayani jemaat, tetapi jangan lupa ada Tuhan yang akan memperhatikan semua pelayanan kita, dan pasti kita akan melihat berkat Tuhan akan terarah kepada kita. Kita akan menjadi targetnya Tuhan, karena kita lihat kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Yang ketiga, orang yang bagaimana yang akan menjadi target berkatnya Tuhan. Saya baca ayat yang ketiga, dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Baik, kita akan lihat hal yang ketiga, orang yang bagaimana yang akan menjadi target berkatnya Tuhan. Yang ketiga adalah saya berbicara di sini mengenai ayat ini, katakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita tahu bahwa gunung Hermon ini tempatnya itu ada di tempat yang tinggi ya. Dan kita lihat ternyata kalau kita lihat sumber air daripada Israel itu, bangsa Israel itu ada dua ya. Yang pertama, sumber airnya adalah dari Danau Galilea ya, sumber air mereka untuk mereka bisa minum dan lain sebagainya. Yang kedua ternyata dari Gunung Hermon ya. Ketika mengalir air dari sana, ayat ini katakan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Lewat Gunung Hermon inilah kita lihat gunung-gunung yang lain atau tempat-tempat yang lain itu akan merasakan kesejukan, akan merasakan aliran air. Karena memang posisi Gunung Hermon ada di tempat yang tinggi. Nah, kita akan bicara soal dua gunung ini sedikit. Kita lihat kalau kita mungkin bertanya begini ya, Gunung Hermon memang benar ada di tempat yang tinggi, Gunung Sion mungkin di tempat yang lebih rendah. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, ternyata kita lihat yang lebih terkenal adalah Gunung Sion daripada Gunung Hermon. Betul tidak? Ya, Gunung Sion lebih populer, lebih mungkin viral kalau bahasa sekarang ya. Lebih orang gampang ingat dari Gunung Hermon ya. Padahal kita lihat Gunung Hermon itu kan ada di tempat yang tinggi. Tetapi kenapa? Ya, kita lihat Gunung Sion yang lebih terkenal, yang lebih orang mungkin banyak gampang untuk mengingat daripada Gunung Hermon yang bisa memberi banyak mungkin kita lihat di sini kontribusi kepada gunung-gunung yang lain, tempat yang lain. Kenapa demikian? Kita lihat lebih terkenal Gunung Sion daripada Gunung Hermon. Padahal kita lihat di sini situasinya, bahkan posisi saja di ayat yang ketiga kita lihat lebih dulu disebutkan adalah Gunung Hermon daripada Gunung Sion. Kita lihat di sini pelajaran yang penting, orang yang akan menjadi target berkatnya Tuhan yang ketiga adalah orang itu harus rendah hati. Amin. Orang itu harus rendah hati. Jadi tidak peduli kedudukan kita ada di tempat yang tinggi atau di tempat yang rendah. Tetapi kalau kita rendah hati, kita akan lihat Tuhan bisa pakai kita. Dan Tuhan akan lihat kita. Dan kita akan alami situasi boleh sulit, keadaan boleh mungkin berat di hari ini. Tapi orang-orang yang rendah hati, dia akan menjadi target dari Tuhan. Menjadi target berkatnya Tuhan. Kita akan lihat berkat-berkat Tuhan akan tertuju ke sana. Berkat-berkat Tuhan akan terarah ke sana. Nah, 3 poin ini yang saya sampaikan dengan waktu yang singkat ini. Ketika orang ingin mendapatkan berkat, ayat ini luar biasa, ayat yang ketiga. Karena ternyata ada banyak orang mencari berkat. Pergi pagi, ya pulang malam, apa yang dia lakukan? Tujuannya apa? Adalah untuk dia bisa mendapatkan berkat, mendapatkan rezeki. Kalau ini dikatakan bukan kita yang mencari berkat, tetapi kita yang akan menjadi sasaran daripada berkat itu, atau akan menjadi target. Karena ayat ini katakan sebab kesanalah ya Tuhan
memerintahkan. Kita tidak perlu cari, itu diperintahkan oleh Tuhan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, bahkan bukan cuma berkat, tetapi kehidupan untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Jadi mari kita coba renungkan sedikit firman Tuhan yang sederhana ini, yang kita sama-sama bisa dengarkan pada malam hari ini. Apakah kita mungkin sedang merindukan, walaupun situasi yang ada ini situasi yang cukup berat, cukup sulit, ekonomi juga di setiap negara memang sedang ada di bawah, ya. Kita tidak tahu Indonesia sekarang mungkin ekonomi kita minusnya berapa, ya. Tetapi kita lihat, tidak peduli keadaan di sekitar kita, situasi di sekitar kita, tetapi orang-orang yang seperti saya sampaikan tadi kepada kita, orang-orang itu akan menjadi target berkatnya Tuhan. Orang yang bagaimana? Saya coba simpulkan lagi. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi target berkatnya Tuhan, situasi apapun, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun kita melayani, di kota, di desa, di daerah terpencil sekalipun, ya, di mana saja kita lihat, kita akan menjadi target berkatnya Tuhan. Yang penting yang pertama, ternyata kita harus menjadi pribadi. Yang pertama adalah yang mencintai hal-hal yang baik, yang mencintai damai, yang menghindari pertengkaran, yang mau bersahabat, ya, yang mau bersatu, ya, hatinya selalu mau yang baik, ya. Kita lihat, hatinya selalu mau sepakat, mau rukun. Ayat yang pertama katakan. Nah, orang-orang seperti ini akan menjadi target berkatnya Tuhan. Kita tidak usah cari berkat, tetapi berkat itu akan diperintahkan kepada orang yang seperti ini. Amin. Yang kedua adalah ternyata mari kita melayani Tuhan. Seberat apapun mungkin kita harus memikul beban dalam pelayanan di hari-hari yang ada ini, tetapi teruslah setia melayani Tuhan. Karena apa? Orang yang melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Orang yang melayani Tuhan, orang yang bekerja untuk Tuhan, sebagaimana di dunia sekuler, orang yang bekerja pergi jam 8, dia pulang jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, dia mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dan ketika kita sudah memberikan kewajiban kita bekerja, maka setiap bulan atau mungkin ada setiap minggu dia akan mendapatkan haknya. Melayani Tuhan, bahkan bisa lebih dari itu. Berkat Tuhan bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, bahkan bisa setiap hari kita rasakan. Kalau kita mau tahu bahwa melayani Tuhan itu tanpa kita sadar, kita bekerja untuk Tuhan dan kita memberi untuk Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah pelihara, jagalah kerendahan hati kita dimanapun kita berada. Kita boleh lebih dari orang lain dari segi pengetahuan, pengalaman, dari segi kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan mungkin kepada kita, organisasi kepada kita, tapi tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, kalau kita bisa menguasai hati kita bisa menguasai diri kita. Firman Tuhan berkata bahwa dalam kitab Amsal malah dikatakan bahwa Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar semua mata air kehidupan jadi milik bagian kita. Terima kasih. Sekian untuk firman Tuhan yang saya bisa bawakan. Mohon maaf untuk segala keterbatasannya, dan mohon maaf untuk admin dan juga teman-teman yang ada di Pantai Kosta Heranlah, atau kita semua yang hadir pada malam ini, untuk segala keterbatasan karena jaringan yang ada di tempat kami ini ada gangguan. Jadi mungkin kita tidak mendapatkan mungkin bagian-bagian yang kita harus dengarkan dari firman Allah yang sudah disiapkan malam hari ini. Tapi saya yakin dengan renungan yang disampaikan kepada kita, biar Roh Kudus ambil alih semuanya, meteraikan setiap firman yang sudah disampaikan kepada kita, dan kita boleh tarik satu kesimpulan bahwa situasi yang sulit seperti apapun kita, kalau memang kita adalah orang-orang yang sudah menjadi tujuan sasaran dari berkat Tuhan, pasti berkat Tuhan itu akan sampai kepada kita. Kita akan nikmati, kita akan alami, kita akan rasakan. Bahkan bukan cuma buat kita, tetapi bisa akan mungkin dialami, akan dirasakan oleh orang lain. Sebab itu jagalah
beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita tadi, supaya bukan hanya kita yang menjadi target berkatnya Tuhan setelah kita sudah alami, itu juga mungkin bisa dialami oleh orang lain di sekitar kita. Terima kasih, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam ini. Bekerja oleh kuasa-Mu, Roh-Mu, lebih jauh, lebih dalam lagi Tuhan, memeteraikan setiap perkataan firman-Mu bagi kami, karena firman-Mu kami butuhkan di hari-hari ini. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan firman-Mu kami akan melihat semua hal kami bisa alami, karena Injil atau firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di bagian yang lain firman-Mu Tuhan dikatakan, disampaikan kepada kita. Biar Roh Kudus ambil alih semuanya, memeteraikan setiap firman yang sudah disampaikan kepada kita, dan kita boleh tarik satu kesimpulan bahwa situasi yang sulit seperti apapun kita, kalau memang kita adalah orang-orang yang sudah menjadi tujuan sasaran dari berkat Tuhan, pasti berkat Tuhan itu akan sampai kepada kita. Kita akan nikmati, kita akan alami, kita akan rasakan. Bahkan bukan cuma buat kita, tetapi bisa akan mungkin dialami, akan dirasakan oleh orang lain. Sebab itu jagalah beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita tadi, supaya bukan hanya kita yang menjadi target berkatnya Tuhan setelah kita sudah alami, itu juga mungkin bisa dialami oleh orang lain di sekitar kita. Terima kasih, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam ini. Bekerja oleh kuasa-Mu, Roh-Mu, lebih jauh, lebih dalam lagi Tuhan, memeteraikan setiap perkataan firman-Mu bagi kami, karena firman-Mu kami butuhkan di hari-hari ini. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan firman-Mu kami akan melihat semua hal kami bisa alami, karena Injil atau firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di bagian yang lain firman-Mu Tuhan dikatakan bahwa yang menopang segala yang ada di muka bumi ini, termasuk menopang keadaan kami ketika kami harus berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sulit, yang sukar di hari-hari ini. Tapi kalau kami punya firman, bukan kami dikuasai oleh keadaan, kamilah yang akan menguasai keadaan. Dan kami akan melihat ketika kami menguasai keadaan, karena kuasa firman ada bersama dengan kami akan melihat ada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang heran akan terus dialami oleh kami orang percaya, umat-Mu, Gereja Pantekosta di Indonesia, keluarga besar Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan kami akan melihat hal-hal yang heran. Pantekosta akan terus melihat hal-hal yang heran, hal-hal yang ganjil, hal-hal yang ajaib yang memang Tuhan sudah janjikan bagi kami, dan kami akan terus alami, rasakan sampai akhir zaman. Terima kasih, mengucap syukur, kami sudah berdoa, memberkati semua tim yang ada di Pantekosta Heranlah, GPD Pantekosta Heranlah, memberkati juga semua yang sudah mendengarkan, hamba-hamba Tuhan atau umat-Mu, firman-Mu, dan sudah ambil bagian dalam pelayanan pada malam ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Mengucap syukur kami sudah berdoa, alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada admin atau yang memimpin acara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum kita akan masuk pada pokok doa berikutnya, Pastor Yanti akan memimpin kita di dalam penyembahan. Silakan Pastor Yanti. Puji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama katakan, aku percaya. Oh,
berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, ku puji Engkau, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, saudara, untuk pokok doa ini kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok manapun Tuhan percayakan, dengan segala kondisi yang sedang mereka hadapi saat ini. Mungkin ada yang sedang bergumul karena kebutuhan tertentu, mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang karena kebutuhan tertentu yang pada konteks mereka masing-masing kita nggak tahu. Tapi mari saudara kita bawa mereka di dalam doa, supaya keluarga-keluarga hamba Tuhan survive, tidak hanya survive, tapi mereka akan tetap produktif melayani Tuhan. Dan keluarga mereka tetap kuat, kita doakan supaya mereka tetap diberkati Tuhan. Dan untuk doa ini kita akan minta Ibu Diana bisa pimpin untuk doa ini. Saya persilakan, langsung aja. Bersyukur Tuhan malam ini kalau kami ada sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang kaya di dalam hidup kami, yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan malam ini. Kembali kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di daerah Tuhan, di pelosok Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang mampu memberkati mereka, yang di mana mereka Tuhan dalam keadaan apapun, situasi apapun, dalam melayani Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber berkat Tuhan, Engkau sanggup menolong, karena kami percaya Engkau Allah yang kaya yang kami miliki Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kami melayani Engkau, dalam hamba-hamba-Mu melayani Engkau, tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong mereka dimanapun mereka ditempatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin lewat kehidupan mereka, Tuhan boleh dinyatakan kalau Engkau adalah Allah yang luar biasa. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, hamba-hamba-Mu Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami membawa Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan hamba-Mu, Allah yang mengerti dan mengetahui Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau adalah Allah yang sumber berkat, berkat kesehatan, berkat apapun itu, Engkau Allah yang luar biasa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam ini, dan kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hidup hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh besar, besar anugerahnya, oh besar, besar kuasanya, tak terhitung dan tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah, oh besar, besar anugerahnya. Oh besar,
besar anugerahnya, besar kuasanya. Haleluya, tak terhitung dan tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Haleluya. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Puji nama Tuhan, tak terasa Bapak Ibu sekalian, baik yang tergabung dalam Zoom meeting, bahkan yang menyaksikan secara live streaming, kurang lebih hampir 1 jam kita boleh bersama-sama dalam siaran Pantekosta Khairanlah. Dan saya percaya sekalipun mungkin kita agak sedikit terganggu dengan jaringan, tapi saya yakin bahwa semua tidak kekurangan berkat dari persekutuan ini. Dan terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini, terutama buat Pastor Denny Kalo yang sudah menyampaikan berita firman Allah, walaupun agak sedikit terganggu oleh signal, tapi kita percaya iman kita tidak pernah terganggu. Haleluya. Dan terima kasih buat Pastor Yanti yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Luar biasa ya. Tetap bersemangat walaupun ada sedikit-sedikit kendala, tapi luar biasa. Apinya terus menyala ya. Terima kasih juga buat Pastor Jerry Sanger yang wow, luar biasa ya malam hari ini ya sudah memberikan motivasi lewat firman Tuhan ya. Menjadi pribadi yang kalau kita sepakat bersama maka di situ ada berkat Tuhan. Ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini. Terima kasih buat Pastor Jerry. Terima kasih buat Ibu Diana yang sudah membawa kita dalam doa. Terima kasih buat Pak Hendrik Sedlik yang sudah membawa kita dalam doa bersama pada saat malam hari ini. Terima kasih juga buat semua yang ada, Pak Hani Jeffrey Wawor, bahkan Bapak Jeff Daniel Matulandi. Terima kasih, luar biasa sudah bergabung malam hari ini. Ibu Dorcas, Ibu Hartini, dan Pendeta Vinky Da Costa. Wow, luar biasa walaupun sibuk ya. Baru landing dari Makassar, tapi sempat bergabung dengan kita, memberikan waktu untuk boleh bergabung malam hari. Terima kasih juga buat saudaraku Pastor Rex Walter Lahinda yang senyumnya luar biasa malam hari ini. Terima kasih juga buat Pastor Elisa, semua yang ada, Pak Herald Julius juga yang sudah membawa kita dalam doa, Pastor Tati Hura, Ibu Rebecca Mulyana. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Dan saya percaya baik kita yang ada Zoom meeting maupun yang sudah menyaksikan secara langsung, kita semua diberkati dengan berkat yang sama dari Tuhan. Saya mengingatkan kembali buat kita semua dan saya mengundang bagi rekan-rekan semua untuk boleh bergabung pada hari Senin yang akan datang dalam siaran yang sama Pantekosta Khairanlah jam 7 malam waktu Indonesia Barat, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Mari kita bergabung bersama dan boleh menikmati bersama berkat lawatan Tuhan lewat siaran Pantekosta Khairanlah. Sebelum kita akan akhiri dalam doa, saya mengajak semua kita, yuk kita nyanyikan lagu kita, lagu lama ya, yang memberikan semangat kepada kita bahwa Pantekosta itu heran. Haleluya. Mari Pastor Yanti, silakan.
Costa heranlah, Pantai Costa heranlah, ya api Pantai Costa heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Costa, ya api Pantai Costa heranlah. Sekali lagi, haleluya. Pantai Costa heranlah, Pantai Costa heranlah, ya api Pantai Costa heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Costa, ya api Pantai Costa heranlah. Ya api Pantai Costa heranlah, ya api Pantai Costa heranlah. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh tergabung lewat siaran Pantai Costa heranlah. Baik yang ada dalam Zoom meeting maupun yang menyaksikan secara live streaming. Kami percaya Tuhan, baik lewat pujian, penyembahan yang telah dinaikkan, bahkan doa-doa yang telah dipanjatkan kepada Tuhan, bahkan amat terlebih firman Allah yang boleh kami dengar, kami terima malam hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh peserta Zoom meeting malam hari ini yang sudah mengambil bagian, yang sudah mau bergabung bersama, meluangkan waktu mereka, memberikan waktu mereka untuk bergabung dalam siaran Pantai Costa heranlah. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan memberkati baik pelayanan, rumah tangga, bahkan apapun yang menjadi aktivitas diberkati oleh Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan membawa siaran Pantai Costa heranlah ini Tuhan. Biarlah Pantai Costa, siaran Pantai Costa heranlah ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat siaran ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mulai bimbang, mulai berputus asa, Tuhan berikan ketetapan hati, yang tertutup jalan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Lewat siaran Pantai Costa heranlah, ada pujian, ada penyembahan, ada firman Allah, ada kesaksian, semuanya boleh memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan pujian syukur kami kepada Tuhan. Dan kami percaya berkat Allah menjadi bagian kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri siaran Pantai Costa heranlah malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.